Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat-sehat selalu. Sebelumnya saya mau curhat. Jadi kan saya tuh emang orangnya suka baca buku, cuma gampang lupa juga. Dan sayang banget kalau lupa. Di buku-buku yang saya baca tuh banyak pengetahuan-pengetahuan penting yang seharusnya ini bisa diingat. Seharusnya nggak saya lupa, tapi pada akhirnya juga saya lupa juga. Mau dibaca ulang, sayang waktunya. Ada buku-buku lain yang juga sama bagusnya yang juga menunggu untuk dibaca. Maka dengan itu saya membuat video ini niatnya untuk mendokumentasikan apa yang saya baca. Jika sebelumnya dibahas buku kan itu membahas secara keseluruhan. Jadi hanya kesimpulan yang bisa saya ambil. Tapi di video ini saya akan membuat banyak video tentang buku, saya bahas per bab-babnya agar saya juga tidak lupa, agar saya juga kalau lupa bisa lihat video yang saya buat ini. Jadi ini dokumentasi saya pribadi untuk bacaan-bacaan saya biar saya nggak lupa. Dan pada video ini saya ingin membahas buku ini. Ini buku berjudul Muhammad Sang Nabi, sebuah biografi kritis, karya penulis yang cukup terkenal yang bernama Karen Armstrong. Di sini ada beberapa bab. Sebentar, ada sekitar 10 bab yang nantinya akan kita bedah. Bukan kita bedah ya, yang nantinya akan saya coba buat rangkuman satu demi satu bab. Dan berarti kalau 10 bab nanti ada 10 part di video ini yang saya khususkan untuk membahas buku ini, buku Muhammad Sang Nabi, sebuah biografi kritis dari Karen Armstrong yang juga menulis buku yang cukup terkenal juga, Sejarah Tuhan. Dan pada bab pertama yang saya sudah baca ulang dan sudah buat semacam rangkumannya, itu berjudul Muhammad Sang Musuh. Bab pertamanya aja udah ngeri-ngeri sedap, Muhammad Sang Musuh. Dan di bab ini tuh kita akan melihat bagaimana latar belakang orang-orang barat, apa yang membuat mereka memiliki kebencian terhadap Islam dan khususnya terhadap sosok Nabi Muhammad. Dan saya akan membahas hanya seputar apa yang di buku ini jelaskan ya. Jadi walaupun ada pemahaman yang berbeda dari apa yang saya ketahui, tapi saya hanya akan berfokus pada buku ini. Jadi konteksnya hanya apa yang buku ini sampaikan, jadi tidak melebar kemana-mana. Benar atau salah nanti kita bisa cek lagi, tapi ini murni hanya pembahasan buku ini. Dan di bab pertama, Muhammad Sang Musuh, di cetakan ini tuh ada sampai 36 halaman lah yang membahas tentang bab Muhammad Sang Musuh. Ini khususnya membahas bagaimana Barat itu memandang sosok Nabi Muhammad, bagaimana Barat memandang Islam itu seperti apa. Yang kita tahu kan banyak anti Islam atau Islamofobia di Barat, dan di buku ini tuh menjelaskan asal-usulnya kenapa menurut penulis buku ini, menurut Karen Armstrong. Dan itu semua terjadi dimulainya dari mana? Dimulainya dari kekhalifahan Islam di Spanyol, di Cordoba, saat seorang biarawati, ya disebutkan sini biarawati, mencela sosok Nabi Muhammad. Jadi kan ceritanya waktu itu ada biarawati lagi jalan aja di pasar, lalu didatangi sekumpulan orang. Dan biarawati ini ditanya lebih tinggi mana sosok Nabi Muhammad atau Nabi Isa, dan di situ entah gimana detailnya, tapi biarawati itu langsung menghujat Nabi, langsung berteriak-teriak menghujat sosok Nabi Muhammad. Dalam buku ini disebutkan itulah pencetus awalnya
kebencian terhadap Nabi Muhammad itu dimulai. Dan dijelaskan kenapa mereka seperti itu tuh karena pada zaman kekhalifahan Islam di Cordoba, orang-orang barat, khususnya orang-orang Kristen tuh banyak dari mereka yang merasa identitas kebarat-baratannya tuh mulai terkikis, mulai hilang dari peradaban. Terlebih karena datangnya Islam yang datang lalu mewarnai kebudayaan barat. Contohnya seperti bangunan-bangunannya sudah mulai berganti, desain-desainnya, lalu pakaian-pakaiannya, juga bahasa-bahasa Latin yang biasanya digunakan di barat sudah mulai tergantikan dengan bahasa-bahasa Arab. Sebenarnya pemicu awal seperti ini tuh tidak banyak, hanya 1-2 gitu. Dan cepat dipadamkan oleh pihak berwenang pada saat itu. Tapi seperti yang disebutkan buku ini, itu sebagai pemicu awal, sebagai mercusuar yang akan merembet kemana-mana, yang akan membuat Islam ini akan mulai mendapatkan sentimen negatif di hadapan orang-orang barat. Terlebih lagi ada pendeta yang cukup terkenal pada saat itu yang bernama Eulogio dan Paul Alfaro yang memberikan doktrin bahwa kebangkitan Islam ini merupakan pertanda akan datangnya sosok yang disebut antikristus, sosok yang akan menghalangi Yesus Kristus kembali hadir di bumi, sosok yang menghalangi berjayanya kembali kaum Kristiani. Dan sosok itu didefinisikan sebagai sosok Nabi Muhammad. Maka dengan itu kebencian mereka lebih terarah lagi, lebih jelas lagi. Yang sebelumnya Islam secara menyeluruh, dan sekarang lebih tertuju lagi ke sosok Nabi Muhammad. Padahal doktrin ini tuh nggak sepenuhnya benar. Mereka hanya terbuai dengan ketakutan-ketakutan mereka sendiri yang sebenarnya pun nggak ada dasarnya. Yang jadinya ini akan berakibat fatal di kemudian hari. Ketakutan-ketakutan mereka ini yang menimbulkan kebencian ini, ketidaktahuan mereka terhadap sosok Nabi, terhadap Islam, akan menimbulkan di kemudian hari banyak perang. Salah satunya perang salib yang oleh pihak barat itu dianggap sebagai suatu perang suci, suatu kejadian yang besar. Dan orang barat juga konsisten dalam melestarikan kebencian mereka terhadap Islam, juga terhadap Nabi Muhammad. Mereka tuh seperti pintar membuat cerita-cerita khayalan, fantasi-fantasi terhadap Nabi, padahal itu sepenuhnya hanya khayalan mereka, tapi bisa mereka lestarikan sampai ke keturunannya. Jadi seperti mengakarkan suatu kebencian terhadap Islam, terhadap Nabi. Dan yang menjadi imbasnya juga bukan Islam dan Nabi secara khusus, tapi juga orang Yahudi juga kena dampak kebencian ini. Karena kan Yahudi dan Islam kan secara teologi kan menyembah satu Tuhan ya. Saya nggak katakan sama, tapi teologinya tuh sama-sama menyembah satu Tuhan yang Maha Esa. Dan saking liarnya kebencian orang-orang barat tuh sampai-sampai mereka mengalami kesalahpahaman sendiri. Mereka tidak mau cari tahu tentang Islam, mereka hanya melandaskan ketakutan yang tidak ada dasarnya, sampai-sampai disebut Islam itu artinya menyembah Nabi Muhammad, menyembah sosok Muhammad. Padahal kan nggak seperti itu. Dan doktrin-doktrin seperti ini tuh udah menjadi pengetahuan umum bagi orang-orang barat. Misinformasi ini tuh sudah menjadi hal yang diterima, sudah menjadi kebenaran bagi mereka. Walaupun seperti itu, selalu ada orang-orang barat yang mencoba memandang Islam secara objektif. Mereka mencoba mencari tahu apa itu Islam secara objektif. Mereka mulai membaca literatur tentang Islam lewat tulisan-tulisan orang Arab, lewat karya-karya ulama Arab, mereka terjemahkan. Disitulah mereka mulai mencoba melihat Islam dan sosok Nabi secara objektif. Walaupun seperti itu,
mereka tetap tidak bisa melepaskan diri dari tendensi mereka terhadap Islam, terhadap sosok Nabi. Dalam kesimpulan mereka masih saja menjelaskan Nabi itu sosok yang banyak negatifnya. Jadi dari bab 1 ini yang menjelaskan tentang kenapa Barat membenci Islam, membenci sosok Nabi Muhammad ini tuh bisa disimpulkan karena ketidaktahuan mereka, karena juga rasa minder mereka, karena mereka kan saat itu sedang mengalami kemunduran ya. Mereka identitas keagamaan mereka, identitas ras mereka sebagai orang Barat yang kental dengan agama Kristiani itu mengalami kemunduran, dan mereka seperti mencari musuh utama yang diplot agar orang-orang Barat dan orang-orang Kristiani ini bisa bersatu. Teorinya kan memang seperti itu ya, jika kita ingin bersatu kita harus mencari musuh bersama gitu. Dan itulah yang dilakukan orang-orang Barat karena ketidaktahuan mereka, karena rasa insecure mereka. Mereka ingin maju juga, tapi ya begitu, akhirnya mencari alasan untuk ya melakukan hal seperti itu. Ya itu dalam tanda kutip rangkuman dari bab 1 yang judulnya Muhammad Sang Musuh, menjelaskan bagaimana Barat ini memandang sosok Nabi Muhammad, memandang Islam yaitu sebagai musuh yang harus diberantas, sebagai musuh yang harus dikalahkan bersama-sama, yang pada dasarnya mereka nggak tahu sosok Nabi Muhammad ini seperti apa. Mereka hanya berlandaskan dari ketakutan mereka, berlandaskan dari ketidaktahuan mereka. Dan di bab 2 nanti kita akan membahas tentang sosok Nabi dan atribut-atribut yang membersamainya, seperti Nabi yang lahir di Arab. Kita akan membahas juga tentang Arab, juga membahas tentang Al-Quran juga, kan Al-Quran sama Nabi Muhammad kan tidak bisa dipisahkan gitu. Jadi nanti di video selanjutnya kita akan membahas bab 2 yang berjudul Muhammad Utusan Allah. Ya sekian dari apa yang bisa saya rangkumkan atau apa yang bisa saya sampaikan dari buku ini. Nanti kita lanjutkan ke bab 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.